Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlito, Yankee India Zulu. Ya, mungkin teman-teman sudah pasti bertanya ya, ada apa ini? Banyak HT di depan. Jadi ini adalah sekelompok keluarga Bofeng ya, tapi belum semuanya nih. Belum semuanya, hanya sebagian aja. Dan kalau mungkin semuanya keluarga Bofeng masuk ke sini, wah nggak tahu, meja ini nggak cukup ya. Dan yang saya punya hanya segini. Kalau yang dulu sih banyak ya, tapi pelan-pelan udah pada rusak. Jadi yang kita bisa sampaikan kepada teman-teman yang ada di meja ini. Tapi ini sudah mewakili nanti dari Bofeng-Bofeng yang lain ya. Banyak Bofeng yang beredar di pasaran dengan iklan yang luar biasa ya. Iklannya luar biasa. Ada yang 18 watt, ada yang 20 watt, ada yang bahkan ada yang ngawur sampai 50 watt. HT50, wah ngeri. HT50 itu nggak sebesar ini teman-teman. Sebentar, saya akan tunjukkan HT ya. Jadi ada HT yang iklannya bisa sampai 50 watt cuman segini. Nggak mungkin ya. Karena dia perlu pendingin yang cukup besar, kemudian dia harus didinginkan transistornya, kalau nggak bisa meleleh atau jeblok baterainya panas ya. Nah, di tangan saya ini HT yang 20 watt. Nih, Anda bandingkan dengan yang iklannya sampai puluhan watt itu segini. Ini yang 20 watt yang ini. Ini yang 20 watt segini nih. Besar, digenggam satu kepalan tangan. Kalau ini tangan saya nyampe ya. Tuh, jari-jari sampai. Ini nggak nyampe sama sekali, genggaman tangan saya nggak nyampe ini. Ya. Dan kalau yang wattnya besar, itu ada kipasnya di sini nih. Ada kipasnya yang akan muter dia. Karena nggak cukup aluminiumnya ini mendinginkan transistornya kalau udah powerful 20. Apalagi iklannya HT-HT kecil seperti ini mau sampai 20, mau sampai 50. Wah, itu sudah nggak masuk akal. Jadi hati-hati ya teman-teman yang mungkin Anda terpengaruh oleh iklan. Sekarang saya akan memberi satu pencerahan buat Anda semua ya. Satu pencerahan sehingga kita mungkin bisa lebih berhati-hati dalam memilih sebuah produk. Oke, sebelum saya mulai pembahasan ini, kita minum kopi dulu ya. Ya, kita minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita sudah minum kopinya. Nah, saya akan membahas dulu HT-HT yang ada di pasaran yang klaimnya wattnya berlebihan ya. Artinya wattnya udah di luar nalar gitu ya. Di luar nalar kita, bahwa sebenarnya wattnya tidak segitu, tapi iklannya sampai seperti itu ya. Oke. Yang pertama kali saya mencari sebuah HT, karena saya penasaran ya. Karena saya penasaran, saya nyari Bofeng UV9R Plus. Nih, UV9R Plus. Nah, UV9R Plus ini saya waktu itu iklannya berapa ya? 18 watt sampai 20 watt. 18 sampai 20 watt. Nah, ini dia. 18 watt sampai 20. 18 watt di sini tulisannya sih. Ya, ternyata setelah kita ukur jawabannya di sini, teman-teman. Ada, saya sudah tulis di depannya ya. Kita ukur 4,5 sampai 4 watt. Ya, 4,5 sampai 4 watt. Artinya ya seperti itu, nggak sesuai. Jadi kita akan shooting dari dekat aja ya, karena kalau saya dari sini apa kelihatan apa nggak ya? Kelihatan kayaknya juga ya. Nah, ini UV9R Plus
yang katanya 18 watt ini hanya keluar 4,5 watt sama 4 watt. Jadi yang saya tulis pertama adalah yang VHF-nya, yang kedua adalah UHF-nya. Jadi 4,5 watt VHF, 4 watt UHF. Ini yang UV9R plus. Kemudian ada lagi di sini Baofeng, tipenya apa ya? Dan saya buka dulu ya teman-teman. Ya, agak susah ini. Ya, karena barangnya udah lama ya. Baofeng BFF A58S. A58S ini klaimnya sih nggak terlalu tinggi, klaimnya 8 watt. Klaimnya 8 watt, A58S ini klaimnya 8 watt. Tapi hasil ya pengukuran itu 4,5 berapa nih? 4,5 VHF dan 3,5 UHF. Ini A58S. Untuk Baofeng A58S, klaimnya 8 watt ya. Kalau di iklan-iklan bahkan bukan 8 watt lagi, ini di belakang HT-nya ya. Nah, ini yang UV9R Pro ini banyak sekali iklan yang menyesatkan. Ini ada yang sampai 25, ada yang sampai 30, bahkan 40 watt. Itu sangat menyesatkan sekali. Nah, di sini tertulis di belakangnya 18 watt. 18 watt ya. Nah, kemudian udah powernya nggak sesuai, baterainya juga nggak sesuai teman-teman. Nih, baterainya 9.800, setipis ini 9.800. Ah, ngaco. Ya, nggak apa-apa. Hasil pengukuran itu VHF-nya 4 watt, VHF-nya 5 watt, VHF-nya 5 watt, UHF-nya 4 watt ini. Hasil pengukurannya ini di sini. Ya, kita tulis. Oke. Ini yang UV9R Pro. Jadi kalau buat teman-teman yang punya UV9R Pro. Nah, kemudian ini adalah UV9R Matte. UV9R pokoknya tipe-tipe UV9R itu semuanya ngaco semua. Nggak ada yang nggak ngaco, kecuali UV9R Plus New. Satu yang nggak ngaco, itu aja. UV9R Plus New itu yang nggak ngaco. Kalau selainnya itu ngaco semua yang namanya UV9R. Ya, di sini datanya powernya 10 watt. Ini 10 watt. 10 watt di sini ya, tapi di iklan bisa saja dia nulisnya ada yang 20, 18, 15 dan seterusnya. Kemudian kalau baterai nggak separah tadi, ini 4.800. Nah, 4.800. Kalau tadi udah parah, udah 9.000. Ini masih bisa ditolerir 4.800 ya. Nah, ini wattnya VHF dan UHF-nya sama. Ini saya ukur jadi 4 watt dua-duanya. Jadi VHF 4 watt, UHF-nya 4 watt. Oke lah, nggak apa-apa. Kita masih maafkan untuk sekelas Baofeng. Kenapa? Harganya nggak terlalu tinggi. Kalau sudah harga tinggi terus kita beli dengan iklan yang seperti itu, wah, bisa ngamuk orang-orang ya. Oke, selanjutnya kalau tadi itu UV9R Matte, jadi tipe-tipe UV9R sekali lagi, selain UV9R Plus New itu semuanya nggak benar, alias fake. Jadi mungkin orang luar negeri ya nggak tahu bahasa saya ini dia jelas apa enggak, terserah ya, nanti bisa ditranslate aja. Oke, ini UV13 Pro. Nah, UV13 Pro ini klaimnya 18 watt. Ini klaimnya 18 watt. Oke. Baterainya juga ngawur, 10.000. Kalau tadi 9.000, ini 10.000. 10.000 mili ampere hour ya, 10.000. Wah, ciloko. Jadi 18 watt, ini dual band juga. UV13 Pro. Hasil yang didapat 5,5 sama 4,5. Jadi 5,5 VHF,
4,5 UHF untuk UP13 Pro. Ya, di samping itu radionya budek banget. Aduh, ciloko. Udah powernya upgrade, baterainya sudah dinaikkan, resipnya budek banget. Jadi ya gimana ya. Tapi dia ada unggulnya, modelnya loh. Modelnya cantik, ya, makanya itu loh. Jadi Bopeng ini pintar banget masarkan sesuatu ya. Dia model-modelnya keren-keren untuk menutupi kelemahannya. Itu dia masalahnya. Jadi kalau kita nggak tahu, ya karena dengan model tadi tertarik gitu lah. Ya mau budek mau apa, yang penting modelnya bagus, ditaruh di saku kelihatan keren gitu ya. Seperti itu Bopeng tekniknya. Canggih dia. Nah, di sini ini Bopeng juga sama dengan Pofung Bopeng sama ya. Ini BF 511 UV, 5111 UV, uniform Victoria. Di sini klaimnya berapa ya? Nah, di sini klaimnya 10 watt. Ini klaimnya 10 watt, nggak kelihatan ya? Ya nggak kelihatan karena ini klaim apa? Locknya udah lepas jadi takutnya jatuh nanti ya. Saya kasih berdiri jatuh, nggak apa-apa ini. Kalau baterainya sih klaimnya nggak apa-apa, normal ya. 10 watt dapat hasilnya, VHF-nya 5 watt, UHF-nya 4 watt. Oke, taruh sini lagi. Nah, kalau ini sih, ini nggak apa-apa sebenarnya kalau yang ini GT 5TP ini ya. Ini karena klaimnya nggak sampai 10 watt ya. Bentar, kita buka dulu. Ini agak susah ya karena jarang dipakai, jadi jarang dibuka-buka. Oke, model GT 5TP ya, GT 5TP. Aduh, mana nih? Ya, modelnya GT 5TP. Ini klaimnya 8 watt. Nah, hasil pengukuran itu ada 6,5 sama 5 watt. 6,5 sama 5 watt. Saya kira oke lah, nggak apa-apa kalau yang ini ya. Baterai 2000. Nah, ini benar ya, baterai 2000, jadi nggak terlalu jauh-jauh amat. Ini mungkin 1800 1500 tapi ditulis 2000. Itu saya masih maafkan itu. Jadi masih oke. Jadi spesifikasi yang GT 5TP ini saya rasa masih oke. Jadi nggak terlalu jauh dari klaimnya. Itu antara 8 watt dan 6,5 ya. Jadi nggak terlalu jauh, saya kira nggak apa-apa, ini kita bisa oke ya. GT 5TP oke ini untuk Bopeng ini. Kemudian ini dapat Pofung lagi atau Bopeng sama aja. Ini 5 watt. Ah, ini nggak masalah, ini 5 watt. Baterai 1400. Baterai 1400, klaimnya kurang dari 5 watt. 5 atau kurang dari 5 watt. Untuk PV 15 UV, jadi bukan PV ya, P15 UV, Papa 15 Uniform Victor atau P15 UV. Itu dia klaimnya 5 atau kurang dari 5 watt. Nah, ini jujur ya, oke berarti. Dia hasilnya VHF-nya 5 watt dan UHF-nya 4,5 watt untuk P15 UV. Cuman ya sayang, budek juga. Sama, tapi masih mending yang ini ya, GT 5TP untuk ereknya dibandingkan ini. Ya. Dan yang klaim nggak bagus di depan ini, klaim yang kacau ini, ada satu yang bagus ereknya. Ini dia A58S. Ini masih mending ya, A58S untuk ereknya dibandingkan yang lain yang saya sebutkan pertama tadi yang klaimnya terlalu ngawur ya. Oke, kita masuk ke Bopeng selanjutnya. Nah, sekali lagi Bopeng selalu memberikan suatu yang model yang menarik ya. Nah, ini apa tipenya? Oh, saya lihat dulu ya. BF E500S. BF E500S mungkin jarang kita lihat di pasaran.
Ini seperti ini, BF 500S. Klaimnya 5 watt. Klaimnya 5 watt. Kita dapat sesuai. Jadi kita dapat hasilnya adalah VHF-nya 5 watt, UHF-nya 4,5 watt. Nggak masalah. Jadi klaimnya 5 watt. Kemudian baterainya 1800. Oke ya, 1800. Ini sama dengan UV5R. Resipnya ya sama-sama dengan tadi GT5 5TP. Resipnya nggak masalah ya, sama-sama lah. Tapi ya masih kurang juga, tapi ya bisa lah. Nah, selanjutnya ada Baofeng E70. Ini juga jarang-jarang kita lihat, tapi ini lumayan oke ya. Baofeng E70 klaim baterainya 1800. Oke ya, sebesar ini 1800 ini oke menurut saya. Ini tidak fake atau tidak menipu, dia 1800. Oke. Keterangan powernya 5 watt. Ini Baofeng E70, UV E70, keterangan powernya 5 watt. Ya, seperti itu. Kemudian hasil yang kita dapat dari hasil pengujian pengetesan di sini VHF-nya 4 watt. VHF-nya 4 watt dan UHF-nya 3,5 watt. Kemudian kita lanjut lagi, teman-teman. Ini masih keluarga Baofeng. Baofeng banyak banget ya. Ini enggak semuanya loh. Kalau semuanya, waduh. Wah, ini enggak ada nih. Ya, enggak ada anunya ya. Tapi klaimnya kayaknya 5 watt juga ya. BF UVB5. Nah, ini kita dapat 4 watt, 4,5 watt VHF dan 4 watt UHF. Ya, ini yang BF UVB5. Nah, sekarang Baofeng lagi, tapi ini benar-benar UVB5, tidak pakai BF ya, UVB5. Nah, ini saya di antara Baofeng yang beredar itu, ini yang saya senang sekali ya. Meskipun resipnya nggak sepeka UV9R Plus New, tapi ini saya senang banget yang Baofeng UVB5 ini. Ini klaimnya 5 watt. Ya, klaimnya 5 watt ketutupan ini ya. Klaimnya 5 watt. Baterainya 2000. Ya, kelebihan 500. Nah, harusnya sekitar 1500 atau 1800 ini ya. Tapi kelebihan nggak apa-apa. 2000 lebih sedikit ya. Yang saya senang dari Baofeng UVB5 ini, dia ada penunjuk sinyal di pinggir sini. Penunjuk signal pinggir sini, dan itu sesuai dengan sinyal yang kita terima. Makin kecil ya kecil dia barnya, makin besar sinyalnya makin naik barnya. Dan suaranya juga bagus untuk resipnya. Cuman kelemahannya dia ada di tombol-tombol ini, gampang hilang tulisannya ya. Mungkin kalau yang teman-teman punya UVB5 pasti seperti itu ya, atau UVB6 itu tombol-tombolnya ini gampang hilang tulisannya. Nah, bedanya UVB5 sama UVB6 cuman di sini, di knopnya. Kalau UVB6 itu ada lampu, ini nggak ada, tapi ada tombol dialnya di sini, rotary dialnya di tengah. Seperti itu. Oke. Masuk lagi ke Baofeng UV5R. UV5R banyak banget ya, ada UV5RA, RC, UV5R, banyak sekali. Saya cuma ambil satu wakilnya dari itu adalah UV5RA. Nah, di sini klaimnya 5 watt. Klaimnya 5 watt ya. Ini klaimnya 5 watt UV5RA. Kemudian baterainya 1800. Baterainya 1800. Dan hasil pengujiannya adalah VHF-nya 5 watt dan UHF-nya 3 watt. Oke, kita tinggalkan. Selanjutnya ada ini yang paling favorit di kalangan teman-teman semua pengguna Baofeng, UV82. UV82 di sini saya ambil yang high power. Jadi UV82 ada dua kategori, yang 5 watt dan high power. Ini yang kebetulan yang high power. Di sini klaimnya 8 watt. Klaimnya 8 watt. Ini UV82. Di sini tulisannya Baofeng, nggak masalah karena Baofeng dan Baofeng sama aja. Oke, kita belum masuk ya. Nah. Ya, seperti ini. Ini
banyak sekali yang pakai ini karena suaranya bagus ya, untuk vokal kita ngomong bagus, UV82 dan dual PTT juga. Hasil klaimnya 8 watt, tapi hasil pengujian itu 6 watt di VHF dan 5 watt di UHF. Saya kira nggak terlalu jauh, jadi nggak masalah. Untuk yang UV82 8 watt. Jadi kalau Anda punya UV82 yang 8 watt, itu keluarnya 6 watt di VHF, 5 watt di UHF ya. Oke, selanjutnya ini yang hampir sama dengan merek lain, mungkin Alinco kalau nggak salah atau apa ya. Di sini ada Baofeng A52. Baofeng A52 ini dia 5 watt, kemudian baterainya 1800. Klaimnya di sini 5 watt. Oke, nggak masalah karena hasil pengujiannya adalah itu ya, VHF-nya 5 watt dan UHF-nya 4 watt. Sangat bagus. Karena apa? Selisih pasti seperti itu. VHF pasti lebih besar daripada UHF-nya. Kemudian yang baru saja kita review kemarin itu ada Baofeng BF UV10. Jadi Baofeng itu ada UV10, ada BF UV10. Ya. Jadi kalau yang UV10 pernah kita review dan barangnya udah nggak ada di sini. Tapi itu klaimnya juga ngawur itu, tapi ya seperti itulah. Tapi ini nggak ngawur. BF UV10 klaimnya 5 watt atau kurang dari 5 watt. Ya. Jadi klaimnya oke. Dia 5 watt atau kurang dari 5 watt. Kemudian baterainya juga ini yang saya bilang paling oke, 1500. Ya, kalau 1500 cocok sudah ini baterainya ya. Jadi ini Baofeng yang mungkin paling jujur ya, yang saya dapat ya. Karena baterainya juga dan spesifikasinya juga oke, sesuai gitu ya. Sesuai apa yang dia katakan. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah untuk VHF 5 watt, sementara di UHF 3,5 watt. Untuk yang BF UV10. Tapi lagi-lagi sayang untuk RX-nya ya, kalau untuk antena luar ya, kita nggak maksimal. Tapi untuk antena bawaan, oke. Jadi semua Baofeng di sini dengan antena bawaan oke. Yang budak saya tunjukin ya, dengan antena bawaan juga masih budak itu ada ya. Mana tadi itu? Yang modelnya bagus. Nah ini, dengan antena bawaan masih budak ini. Terus, nah ini, dengan antena bawaan juga masih budak ini. Terus apa lagi ya? Ya ini juga, nih. Ya, oke teman-teman. Jadi hampir rata-rata Baofeng kalau dengan antena bawaannya nggak budak, tapi ada juga yang budak. Itu yang model-modelnya bagus-bagus ya, kayak begini, kayak begini. Ini kan bagus modelnya, tapi aduh, kenapa budak ya? Tapi ini model bagus, tapi nggak budak dengan antena bawaan ini. BF UV10 ya, karena dia memang jujur nih, asli. Apalagi dikasih Type C lagi kan, ada Type C-nya. Oke lah. Nah, di kelas 5 watt ini, ini saya anggap kelas 5 watt, meskipun ada yang ngomong 18, ada 20. Tapi di kelas 5 watt ini, maka ada satu Baofeng yang paling oke. Ya. Sekali lagi, satu Baofeng yang paling oke. Jadi oke-nya di mana? Satu, receive-nya, kedua, modulasinya, ketiga, harganya, keempat, spesifikasinya. Semuanya oke. Ya. Jadi ini adalah Baofeng UV9R Plus New. Jadi 9R yang lain sudah bubar semua, tinggal dikasih yang new. Ini hasilnya luar biasa. Oke. Jadi baterainya sama ya, 1500 ya. Nah, di sini UV9R Plus New, tapi di sini nggak ada tulisannya new ya. Cuman plus saja, tapi ini yang new. Gini. Baterainya sama dengan Fastcom UV98, Escom FC10 Pro. Kemudian mungkin ini juga sama nih dengan yang tadi ini. Ini baterainya sama.
Kemudian dengan yang ini juga sama nih. Jadi sekarang bagus ya, modelnya beda tapi baterainya sama, jadi bisa saling pakai gitu ya. Tinggal masukin aja pasep gitu. Kalau misalnya wah ini rusak baterainya, gantian gitu. Nah ini saya aslinya bukan Type C ya, tapi kebetulan baterainya punya tadi yang mana ya? Yang ini kayaknya. Ini Type C, saya ambil, saya taruh di sini. Nah, klaimnya 5 watt, hasilnya adalah seperti ini, di luar dugaan kita. Ya, klaimnya 5 watt, tapi VHF-nya 6 watt, UHF-nya 5 watt. Malah lebih, kita dapat bonus 1 watt di VHF-nya. Kemudian resipnya luar biasa. Resipnya luar biasa. Ini UV9R plus new. Jadi kalau Anda cari HT, Baofeng, semua Baofeng, di antara semua Baofeng ya, cuman ini yang paling bagus resipnya. Nggak ada yang lain. Silakan buktikan sendiri. Orang luar negeri silakan buktikan sendiri. RX-nya bandingkan dengan yang ini, UV9R plus new. Ya, makanya ini di antara semua Baofeng kalau dikumpulin, Baofeng semua dimasukin kresek, tinggal ini satu yang paling bagus. Ya. Oke, itu dia. Jadi teman-teman nggak masalah. Anda jangan terlalu khawatir dengan Baofeng-Baofeng yang Anda punya. Nggak apa-apa. Karena saya katakan tadi ya, Baofeng dengan antena bawaan, dia peka. Ya, kecuali kalau Anda memang mau pasang antena luar. Nah, semua itu yang kami dengar itu hilang semua. Tinggal satu ini Baofeng yang bertahan. Yang bisa mancar atau merisip dengan antena di luar maupun antena bawaannya sama-sama peka. Hanya UV9R plus new. Nah, sebagai penutup, Baofeng terkuat dan klaim yang memang sesuai apa namanya, kalau 10 watt ya turun dikit nggak apa-apa, tapi inilah yang paling kuat di antara Baofeng yang ada semua ini ya. Ada 2 Baofeng, karena ini teman-teman pasti bingung nanti. Nah, ini saya akan sebutkan ya di sini. Yang pertama adalah BFH6. BFH6 ini dia, bentar, baterainya kok susah dibuka ya. Nah, oke, BFH6 ini dia klaimnya 10 watt ya. Kemudian baterainya 2200. Baterainya 2200. Ya memang baterainya agak kecil ya. Kalau 2200, sementara ini dia terkuat juga di Baofeng ya. Hasil pengujiannya dari 10 watt adalah VHF 8 watt, kemudian UHF-nya 7 watt. Nice ya. Ini Baofeng terkuat. Resipnya juga oke teman-teman. Resipnya juga oke. Ini saya nggak perluan. Tapi memang kalau dengan ini kalah ya. Tapi diantara dengan semua ini masih oke ya. Yang BFH6 ini. Kemudian satu lagi BFH7. Jadi upgradean dari BFH6 naik ke BFH7. Jadi BFH7 itu dia baterainya masih sama 2200. Nah, kemudian di sini dia 10 watt. Upgrade-nya adalah mungkin dari pendinginnya teman-teman ya. Dari aluminiumnya ini semakin lebar, makin besar, sehingga panas itu masih bisa terendam dengan baik di BFH7. Kemudian BFH7 punya model juga oke ya. Kita bawa-bawa juga oke, nggak masalah. Dia BFH7 meskipun agak lebih tebal daripada BFH6 ya. Tinggal selera aja sih, mau yang tebal apa ya, mau yang tipis, selera Anda semua. Oke, hasil pengujian di BFH7 ini adalah VHF-nya 8 watt dan UHF-nya 7 watt. Jadi ini adalah 2 HT terkuat dari Baofeng dengan klaim 10 watt. Yang lainnya semua di bawah, nggak ada yang sama dengan 2 ini ya. Belum nemu saya, kalau nemu ya nanti saya coba nemu, kalau nemukan ya. Tapi selama ini saya belum nemuin Baofeng dari kedua ini yang bisa sama dengan kedua ini, nggak ada. Belum nemu saya, ya belum nemuin. Jadi buat teman-teman mencari Baofeng yang power besar ya hanya 2 ini ya, BFH7, BFH6. Ini yang paling kuat untuk powernya. Jadi sekali lagi, Anda bisa memilih sesuai dengan selera Anda semua. Bisa Anda pilih selera modelnya,
bisa Anda pilih selera powernya, bisa Anda pilih selera dari semuanya, power, model, dan kekuatan resipnya, ya. Jadi di antara semua ini saya kira nggak masalah, ya. Bukan berarti nggak bagus, ya. Semuanya bisa Anda pilih, ya. Cuman ya ada beberapa memang yang saya benar-benar ya nggak senang, karena dengan antena bawaan juga budek gitu loh. Nih, ini dengan antena bawaan juga nggak peka. Yang ini apa tipenya tadi? Ini P15 UV 1 P15 UV, ini budek dengan antena bawaan budek. Ini apalagi itu masih mending sedikit, ya. Ini apalagi nih? Ini budek banget dengan antena bawaan UV13 Pro, ya, UV13 Pro. Kemudian ini juga, ini UV9R Pro. Udah, itu yang saya temuin. Yang lain masih aman-aman aja dengan antena bawaannya, ya. 3 ini yang kita temukan. Dan kalau 3 ini ya masih bisa dipakai, nggak ada masalah sebenarnya kalau Anda bekerja dengan teman-teman yang menggunakan repeater, power masih lebih besar dari kita. Tapi kalau sesama HT, jarak mungkin sekitar 1 kilo, saya kira 3 model ini kayaknya agak kesulitan, ya. Mungkin pancaran dari ketiganya bisa nyampe, tapi resipnya nggak bisa. Jadi percuma kan kita mancar, tapi kita nggak bisa ngerisip, kita ngomong sendiri nanti jadinya. Nah, itu dia masalahnya. Jadi prinsip dari komunikasi adalah kita bisa saling mendengar. Jadi bukan hanya pancarannya kuat, tapi kita juga resipnya bagus. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, 2 harus balance, pancaran dan resip. Tapi kalau bagi saya yang pertama, yang paling penting dari sebuah alat komunikasi adalah receivernya, resipnya dulu. Ketika kita bisa ngerisip, baru kita bisa mancar dengan baik, ya. Tapi kalau kita resipnya udah nggak baik, mau dibesarin segaimanapun radio ini sama aja bohong, karena kita bisa nyampe suara kita, tapi kita nggak bisa mendengar orang, kan tidak terjadi 2 komunikasi yang sempurna. Oke, sekian dari saya, dan mudah-mudahan ini pembahasan bisa menjadi pertimbangan Anda semua dalam memilih sebuah produk. Jadi jangan tertarik oleh iklannya, tapi lihatlah dari hasil-hasil review teman-teman semuanya. Jadi mungkin Anda bisa browsing-browsing di mana saja, ya. Mungkin ada teman-teman dari luar negeri yang juga mereview sebuah produk. Dia juga review, ini hasilnya seperti ini. Tapi ada juga yang review hanya buka-buka aja boxnya, tidak dites wattnya, seperti itu, ya. Tapi kalau dari channel kita yang Kical itu yang India Zulu, selalu ngetes wattnya, selalu ngetes resipnya, selalu ngetes voice-nya, selalu ngetes kualitas dari beberapa keunggulan dari radionya, sehingga kita bisa tahu, konsumen bisa tahu, dan bisa menentukan produknya dengan sesuai keinginan. Sekali lagi, buat teman-teman, saya mohon maaf tidak selalu saya bisa memenuhi apa yang menjadi kehendak teman-teman untuk saya bisa mereview semua produk, karena keterbatasan saya, kita juga terbatas dari finansialnya, sehingga kita tidak bisa selalu untuk bisa mereview barang. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur banyak teman-teman juga yang membantu untuk bisa kita mereview sebuah produk. Dan banyak juga distributor yang membantu untuk bisa direview produknya, karena untuk bisa dikenalkan ke seluruh konsumennya. Jadi barang itu kalau tidak direview tentu tidak akan dimengerti oleh pembelinya. Jadi mudah-mudahan ini juga dinonton oleh semua produsen ataupun distributor dari sebuah alat komunikasi. Jadi kalau barang itu sudah direview, maka konsumen akan lebih yakin dalam menentukan produknya. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bantri, bye-bye.